Halo teman-teman, kembali dalam U3G Soul Care kali ini. Dan mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan kita, Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fade, says the Lord. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're Jesus, you're able to break every chains of life in your hand. You're in control, grace of
overflows tonight. You're more than enough for me. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Judul perenungan saat ini adalah batasan. Di dalam Alkitab, madu adalah sesuatu yang sering dibicarakan waktu Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah berbicara kepada Musa bahwa dia akan membawa pulang bangsa itu ke suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Madu di dalam Alkitab sedang bicara berkat Tuhan, sedang bicara pemulihan keadaan. Madu di dalam Alkitab sedang bicara janji Tuhan. Mazmur 81 bilang begini, dengan gandum terbaik dan dengan madu aku akan mengenyangkan umatku. Madu selalu bicara sesuatu yang baik. Madu selalu berbicara tentang berkat, kesenangan, sedang bicara sesuatu yang menyegarkan. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-24 dan seterusnya diceritakan Saul dan Yonatan dan para pasukan Israel pulang dari peperangan, dan waktu mereka pulang dari peperangan, Alkitab berkata bahwa pasukan itu sudah sangat lelah karena dari peperangan. Di tengah perjalanan Yonatan melihat ada madu, dan Alkitab berkata dia ambil madu itu, dia makan, dan waktu dia makan madu itu teranglah matanya. Madu memberikan kepada dia energi, madu memberikan kepada dia kesegaran, madu memberikan kepada dia tenaga. Madu selalu bicara sesuatu yang baik. Bahkan Amsal Salomo sebelum ayat yang kita baca ini berkata, anakku makanlah madu, di Amsal 24 ayat 13, sebab itu baik, manis untuk langit-langitmu. Amsal Salomo sedang bicara kalau engkau mendapat madu, engkau menerima sesuatu yang baik, engkau menerima sesuatu yang menggairahkan, engkau menerima sesuatu yang memberkati. Itu bisa pekerjaan, itu bisa promosi, itu bisa bisnis, itu bisa hobi, itu bisa pernikahan, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan percayakan, itu bisa masa depan. Bagi orang muda itu bisa beasiswa yang kau terima, itu bisa kesempatan belajar, itu bisa pekerjaan, itu bisa hobi, itu bisa sahabat-sahabat, orang-orang yang engkau suka hang out bersama mereka, yang kau suka berkumpul bersama mereka. Amsal lalu memberi peringatan. Amsal berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Prinsip yang pertama yang Amsal Salomo berikan adalah ada batasan untuk segala sesuatu yang baik. Apapun itu, sebaik-baiknya apapun itu, kalau dia sudah berlebihan, dia jadi tidak baik. Makanya Amsal berkata, kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Kalau engkau mendapatkan pekerjaan, harus ada batasan bagi pekerjaanmu. Tidak seluruh hidupmu setiap hari 24 jam hanya pada pekerjaan. Ada batasannya. Engkau harus bersosialisasi, engkau harus jaga kesehatan, engkau harus beribadah, engkau harus melayani, engkau harus mengatur hidupmu. Tidak segala sesuatu untuk pekerjaan, untuk bisnis dan uang. Tidak. Itu bisa saja hobi. Hobi tidak dosa, tetapi kalau hobi sudah mengambil alih seluruh waktu dan mulai mengarahkan energimu kepada hobi, maka itu akan melumpuhkan hal-hal lain di hidupmu. Engkau lupa beribadah, lupa berdoa, engkau sudah tidak lagi punya waktu bagi orang lain, sebab yang engkau utamakan adalah hobi. Sesuatu yang baik, tapi Amsal Salomo berkata harus ada batasannya. Bagi orang muda, game, hati-hati dengan game. Game tidaklah dosa. Dalam tanda kutip, sejauh permainan game itu adalah sesuatu yang sehat. Tetapi kalau game yang saudara lakukan dari malam ketemu pagi, lalu tubuh saudara rusak karena saudara tidak beristirahat, engkau tidak bisa lagi membagi waktu dengan orang lain. Hidupmu dicengkeram oleh filosofi dan sesuatu yang ada di balik game itu. Amsal berkata, hati-hati, jaga baik-baik, berikan batasan. Hari ini masalah yang dihadapi oleh orang muda adalah mereka bisa menjadikan game
sebagai berhala, duduk main game dari malam sampai pagi di mana saja ada orang di sekeliling mereka. Begitu mereka duduk ambil handphone langsung main game, lalu engkau tidak terkonek dengan orang di sekelilingmu. Bahkan dalam ibadah ada orang main game. Sudah tidak ada batas di sana. Persahabatan harus ada batasnya. Persahabatan itu baik, saudara-saudara dan teman-teman. Persahabatan itu baik. Siapa yang tidak butuh sahabat? Siapa yang tidak butuh teman? Tetapi persahabatan sebaik apapun dia, komunitas, geng, saudara, tempat hangout, kumpul-kumpul, harus ada batasannya. Sebab dalam ayat 17 dari Amsal 25, dia bilang begini, Amsal bilang gini, jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bahkan mengunjungi sahabat, bahkan berkumpul dengan sahabat, ada batasnya. Jangan engkau kumpul dengan sahabat, kumpul dengan teman, menjadikan itu pelarian, lalu engkau membuang, engkau mengabaikan komitmen-komitmen yang engkau bangun. Entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu komitmen-komitmen personal yang engkau bangun dengan seseorang, berantakan hanya karena atas nama persahabatan. Lalu engkau mulai menipu, engkau mulai melakukan dosa demi persahabatan. Engkau mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya menjurus kepada dosa demi persahabatan. Nah, berhati-hati. Amsal Salomo bilang kalau engkau dapat madu, makan secukupnya, beri batas, tarik garis batas. Kalau pergaulan itu ternyata sudah menarik engkau ke dalam dosa, Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau seseorang yang suka berdoa sebelumnya, tapi karena bergaul engkau tidak lagi berdoa, engkau tidak lagi melayani, engkau tidak lagi bekerja, engkau tidak lagi produktif, tidak ada semangat untuk berkarir, mencari pekerjaan, tidak ada semangat untuk mengejar mimpi dan cita-citamu dan studimu. Engkau menghabiskan waktumu pada hobi, pada kumpul-kumpul, pada persahabatan, pada game, dan lama-lama waktu engkau sadar waktu sudah habis, engkau tertinggal sendirian, menyesal karena waktu sudah tidak ada, skillmu sudah tumpul karena engkau habiskan hidupmu kepada sesuatu secara berlebihan. Itu yang Amsal Salomo sedang bilang. Ada batasan untuk segala sesuatu. Sedang bicara pengendalian diri. Engkau mengendalikan dirimu, engkau yang mengatur. Ini enough, ini cukup. Engkau yang menarik garis batas. Justru dalam proses itu sebenarnya engkau sedang menjadi dewasa. Engkau mulai melihat, oh ini too much, ini terlalu banyak di hidup saya, ini terlalu berlebihan di hidup saya. Yang kedua yang Amsal Salomo sedang berikan adalah segala sesuatu yang berlebihan atau over pasti tidak sehat. Lihat, dia bilang ini, jangan sampai engkau terlalu kenyang. Bahkan apapun itu, sebaik apapun itu, kalau terlalu kenyang, terlalu berlebihan, dia berbahaya. Sebab Amsal bilang, dan dengan itu lalu engkau memuntahkannya. Sesuatu yang sebenarnya sumber energi, sesuatu yang sebenarnya menyehatkan, sesuatu yang sebenarnya menyegarkan, lalu mendatangkan penyakit. Kenapa? Sebab tidak ada batasan. Prinsip yang kedua yang Amsal sedang bilang bahwa segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak sehat. Berhati-hati teman-teman, apapun itu, lihat dampaknya. Kalau sesuatu yang kau berikan di hidupmu, waktu, tenaga, perhatian, memberi dampak negatif kepada hidupmu, maka itu sudah berlebihan. Kalau dia memberi dampak negatif kepada hubunganmu dengan Tuhan, dia memberi dampak negatif kepada orang-orang yang dekat di sekelilingmu, keluarga, kakak adik, orang tua, kepada gereja, rumah rohani di mana engkau bertumbuh, maka itu sudah berlebihan. Itu sudah tidak sehat. Lihat kepada hasilnya waktu engkau memberi terlalu banyak waktu kepada sesuatu. Entah itu apapun itu, kalau dia terlalu banyak, Amsal memberikan gambarannya muntah. Engkau akhirnya muntah keluar. Akhirnya sesuatu yang menyegarkan menjadi memuakkan, menjadi sesuatu yang membosankan, menjadi sesuatu yang mendatangkan penyakit bagi engkau. Berhati-hati. Prinsip yang ketiga, Amsal sedang bilang bahwa orang yang dewasa tahu menentukan prioritas. Kalau engkau dewasa, engkau mampu mengatur dan memanage, mengelola 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari dalam setahun. Engkau bagi, engkau berikan porsi yang tepat dalam waktu di hidupmu sesuai prioritas. Yang pasti Tuhan harus yang utama. Yang kedua, sesama di sekelilingmu, pelayanan, orang-orang di sekelilingmu, masa depanmu, cita-citamu, itu hal
hal-hal yang harus engkau kejar dan engkau prioritaskan. Tidak berarti kita tidak perlu yang lain, tetapi ada batasan bagi segala sesuatu. Saya akan tutup dengan ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Paulus bilang, ukur segala sesuatu dari berguna dan membangun atau tidak. Kalau dia berguna tapi tidak membangun, maka engkau harus pikir ulang. Dia membangun tapi dia tidak berguna, engkau harus pikir kembali. Paulus sedang bilang bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan selama itu tidak dosa, selama itu tidak melawan Allah, selama itu tidak melanggar norma-norma moral, selama itu tidak melanggar etika dan tatanan yang ada, yang kita percayai, kita sepakati bersama antara kita dengan Tuhan dan lingkungan sosial di mana kita berada, maka Paulus berkata segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu di sini tidak termasuk dosa, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Belum tentu apa yang engkau kejar, apa yang kau mati-matian bela, apa yang kau mati-matian beri hidupmu membangun engkau. Ataukah mungkin itu menjadi tempat pelarian sementara, menjadi tempat persembunyian sementara, atau itu hanya sedang memberi makan kepada dagingmu. Berhati-hati. Saya ulang baca Amsal 25 ayat 16 dan saya tutup. Kalau engkau mendapat madu, mendapat berkat, mendapat sesuatu yang menyegarkan, apapun itu, engkau bisa list dia, engkau bisa susun daftarnya. Amsal Salomo berkata, makanlah secukupnya, tentukan prioritas, tarik garis batas, secara dewasa berkata, it is enough. Ini sudah berlebihan, ini sudah over, ini mengganggu hidup saya, ini mengganggu hubungan saya dengan Tuhan, ini mengganggu komitmen-komitmen yang saya bangun dengan sesama saya, ini mengganggu komitmen yang saya bangun dengan seseorang dan dengan Tuhan. Berhati-hati, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Sesuatu yang baik tidak bisa dikontrol akan mendatangkan malapetaka. Sesuatu yang baik tidak bisa dimanage, tidak bisa dikelola, bisa mendatangkan bencana. Sesuatu yang baik tidak bisa dihandle, tidak bisa ditarik garis batas, tidak bisa dikelola, dia akan mendatangkan kecelakaan. Itu yang Amsal sedang bilang. Saya berdoa orang-orang muda semua yang mendengarkan renungan singkat ini diberkati, dipulihkan, didewasakan, dan mulai hari ini berkata, Tuhan tolong saya, beri saya mata rohani yang tajam untuk melihat dan keberanian menarik garis batas dan berkata tidak kepada sesuatu yang sudah berlebihan, dan saya membawa hidup saya menjadi balance, seimbang antara yang rohani, antara yang jasmani, antara yang sosial, antara masa depan, antara pekerjaan, hobi, rumah tangga, segala sesuatu menjadi seimbang dan saya menjadi pribadi yang utuh di hadapan-Mu. Kalau ada di antara teman-teman yang berkata, saya mau didoakan Bapak Pendeta, saya mau menjadi pribadi yang peka, pribadi yang dewasa. Kalau ada di antara teman-teman yang berkata, oh ini sudah terlalu berlebihan, itu hobi mungkin, itu game, itu mungkin persahabatan yang sudah terlalu berlebihan, apapun itu, mungkin engkau mulai justify, engkau mulai membenarkan diri, engkau tahu di hatimu Roh Kudus bicara itu berlebihan. Dan kalau engkau tahu itu berlebihan, saya mau berdoa buat teman-teman semua supaya dengan kekuatan Roh Kudus engkau bisa berkata tidak, menarik garis batas dan menyusun prioritas hidup. Mari kita tutup mata, engkau angkat tangan dimanapun engkau berada, letakkan di atas hatimu bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mengangkat tangan dan memberkati semua orang-orang muda yang mendengarkan renungan firman Allah saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kepada mereka ketajaman, pemahaman, pengertian, kemampuan membedakan dan mengerti dan melihat segala sesuatu di hidup mereka yang sudah berlebihan, sudah melampaui batas, dan itu mulai mengganggu hidup mereka, itu mulai melumpuhkan mereka, itu membuat mereka tidak produktif, itu membuat mereka melanggar komitmen yang mereka bangun, itu menarik mereka berdosa dalam kebohongan, dalam tipu daya, dalam kedagingan, itu membuat mereka menjadi pribadi yang tidak utuh, tidak jujur, tidak dewasa di hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
jamah setiap hati, dan jadikan hati-hati ini menjadi hati-hati yang indah. Pribadi yang berkata, Tuhan ampuni saya, it's too much, ini terlalu berlebihan di hidup saya mau kembali kepadamu, saya mau menjadikan Engkau prioritas utama dan yang lain menyusul di hidup saya. Ampuni saya Tuhan kalau saya sudah terlalu berlebihan dalam satu hal di hidup saya. Pemulihan berkat turun atas saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya.
sisiku selalu